Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV, selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan hari ini bersemangat ya untuk kembali beraktivitas. Seperti biasa pemirsa, di pagi hari ini kita kembali menjumpai Anda tentunya dalam Bincang Hari Ini di edisi Selasa 2 Agustus 2022. Namun sebelum kita membahas tema yang sangat menarik ya terkait dengan PayPal CS yang diblokir oleh Kominfo, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, lalu fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Pemirsa, setidaknya ada 6 aplikasi atau situs yang diblokir oleh Kominfo karena memang tidak terdaftar di PSE begitu ya. Ini ada PayPal yang menarik, diblokir per 30 Juli kalau tidak salah, kemudian diberikan tenggat waktu dibuka secara sementara selama 5 hari ke depan agar atau juga penggunaan PayPal ini memindahkan uangnya. Nah, apakah betul PSE Kominfo ini untuk mewujudkan kedaulatan digital Indonesia? Telah terhubung dengan kita pengamat media sosial kita, blogger dan juga aktivis digital ya. Ini ada Kak Enda Nasution. Assalamualaikum Kak Enda. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi. Kak Enda sehat hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat-sehat. Kak Enda, mungkin sebelum kita bahas soal tema, mungkin ada beberapa aplikasi yang diblokir. Apakah Kak Enda salah satu yang menggunakan aplikasi yang diblokir Kominfo atau masih aman-aman saja? Sementara sih kalau buat saya sendiri aman-aman aja ya. Oke, ini berarti tidak menggunakan yang diblokir oleh Kominfo. Kita bicara soal PSE Kominfo, Kak Enda. Jadi gimana nih melihat fenomena beberapa yang sudah diblokir karena tidak daftar PSE, namun yang menariknya Indonesia justru meminta ke kedutaan PayPal ini katanya nyuekin Indonesia untuk kemudian daftar PSE. Silakan Kak Enda. Jadi mungkin kalau kita berangkat dari awal ya, sebenarnya sudah lumayan lama nih ada isu muncul bahwa Indonesia itu sebagai negara perlu berdaulat secara digital juga gitu kan. Kita nggak mau sebagai konsumen aja. Itu perjalanannya sudah cukup lama gitu ya. Tapi untuk perusahaan-perusahaan besar seperti Meta Group ya, Facebook, WhatsApp, Instagram, itu mereka sudah punya kedudukan di Indonesia, sudah ada perusahaannya. Begitu juga dengan Google gitu ya. Begitu juga dengan Microsoft. Jadi jadi gini kan, idenya adalah ini perusahaan-perusahaan multinasional yang memberikan layanan yang digunakan juga oleh banyak masyarakat Indonesia, jangan cuma mengambil keuntungan aja, harus kontribusi juga dong ke Indonesia. Oke, jadi sebenarnya ada banyak program ya, ada edukasi, ada program untuk UMKM yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan itu. Nah, lalu kemudian isu berikutnya adalah yang juga dirasa soal keamanan data. Karena kan sekarang setiap pihak bisa seolah-olah mengumpulkan data dari masyarakat, tapi kemudian belum ada aturan jelas tentang bagaimana menjaminnya, bagaimana menjaganya, dan apa sanksinya kalau sampai misalnya datanya bocor gitu ya. Dan itu pun sudah banyak terjadi di Indonesia. Ada banyak perusahaan e-commerce yang datanya bocor gitu. Nah, untuk perusahaan multinasional, karena mereka sebenarnya dituntut dengan standar yang lebih tinggi, karena di negara asalnya atau di negara lain, biasanya menjaga datanya jauh lebih baik gitu. Sehingga memang sedang dalam proses dan sudah cukup lama ada namanya rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi yang dijaganya itu datanya gitu ya, bukan sistemnya, bukan apa ya. Pokoknya selama datanya aman, maka dianggap pelayanan itu oke gitu ya. Pelindungan tentang penyelenggara sistem elektronik ini disusul dengan peraturan menteri ya 2020, sampai akhirnya sekarang salah satu konsekuensinya adalah setiap penyedia sistem elektronik harus melakukan pendaftaran baik domestik maupun asing. Pada prinsipnya sih bukan nggak masalah ya. Pada prinsipnya tujuannya baik gitu ya. Tapi sebenarnya tidak berangkat dari
apa sih masalah yang mau diselesaikan Ya. gitu. Kalau misalnya berangkat dari misalnya ada misalnya disampaikan dulu gitu ya, ada sekian banyak kasus di mana masyarakat Indonesia menjadi korban gitu ya, dan ini kesulitan kita menjaring penyedia sistem elektroniknya. Itu kan logikanya baru kemudian, oh kalau gitu harus kita lakukan pendaftaran gitu. Sekarang kan permasalahan disampaikan, eh, ada isu apa, ada keluhan apa dari Mhm. masyarakat gitu ya, terhadap layanan apa saja, tapi kemudian semua diminta untuk mendaftar. Dan yang menjadi problematik juga adalah pendaftaran ini hadir dengan sanksi, yaitu bukan sanksi, ada sanksi finansial dan ada sanksi diblokir, Mhm. yang mana seolah-olah jadi eh, ada kesalahan atau tidak, selama dia tidak mendaftar dianggap sama rata semua ini melakukan kesalahan, padahal kan kesalahannya apa tidak pernah dinyatakan gitu, hanya sekedar tidak melakukan pendaftaran tapi dikenai sanksi gitu. Nah Mhm. itu yang jadi permasalahan. Jadi menurut saya permasalahan pertama adalah bahwa ada asumsi semua penyedia sistem elektronik dianggap bersalah, sehingga kalau tidak daftar harus misalnya gitu Diblokir. ya. Mhm. Yang kedua, kebijakan blokir ini merugikan untuk warga negara Indonesia. Jadi pemerintah bukannya membantu, tapi malah menyusahkan warganya gitu ya. Tadi dengan adanya PayPal atau ada layanan games atau ada Mhm. banyak lain lagi. Ketiga, yang menurut saya problematik, kalau dibaca lagi Permen Kominfo itu, sistem elektronik itu apa ya definisinya, termasuk di dalamnya adalah yang menampilkan informasi elektronik, artinya bukan hanya sosial media, tapi juga seluruh website yang menampilkan informasi itu termasuk dalam penyedia sistem elektronik. Jadi kalau mau dicek nih, misalnya ya, secara yang domestik aja, website-website perusahaan, website-website media, website-website komunitas, itu semua termasuk dalam sistem elektronik gitu. Mhm. Begitu juga yang di luar negeri, apalagi kalau di dalam mungkin kita tinggal daftar aja bisa gitu ya. Tapi yang di luar negeri ada sekian banyak, ada jutaan website, Ya. dan kita nggak tahu mana yang dipakai atau yang mana enggak, tapi dipukul rata semua seolah-olah melakukan kesalahan lebih dahulu sebelum sebelum diidentifikasi sebenarnya ada permasalahan apa, tapi seolah-olah sudah dikenai sanksi dahulu gitu. Itu Mhm. mungkin yang menjadi permasalahan. Mhm, mhm. Oke. Nah, apakah Kak Indah, untuk PSE ini, penyelenggaraan sistem elektronik ini adalah satu cara untuk kemudian melindungi data pribadi ini? Apakah mungkin ini salah satu yang terpisah dari rancangan dari perlindungan data pribadi di Indonesia? Saya nggak tahu secara persis ya, cuman memang agak bukan tumpang tindih lah. Saya melihatnya seperti kayak semacam solusi sementara gitu ya, Mhm. sampai kemudian ada rancangan undang-undang. Kan kalau undang-undang berarti sudah lewat DPR, sudah lewat wakil rakyat bisa men-challenge bahwa apakah ini ada hak masyarakat yang diganggu gitu ya. Sedangkan kalau peraturan pemerintah kan bisa dikeluarkan, atau peraturan menteri apalagi bisa dikeluarkan tanpa ada suara dari masyarakat gitu ya. Makanya kemudian sebenarnya lebih tinggi tentunya tingkatan undang-undang gitu. Saya melihatnya memang sebenarnya ada semangat untuk melindungi tadi, ini undang-undangnya nggak keluar-keluar, Mhm. bagaimana kalau kita buat peraturan aja gitu ya, Ya. seolah-olah kayak gitu. Tapi menurut saya caranya kebablasan ini tuh tidak bijak gitu ya, tidak menyelesaikan masalah, tapi malah menimbulkan masalah kan sekarang jadi Mhm. protes macam-macam gitu. Nah, Mhm. pertanyaan juga sekarang kan seringkali ditanya, oke kalau gitu jalan keluarnya apa? Dan saya pikir ada jalan tengah di mana misalnya Kominfo fokus pada menerima laporan masyarakat dan menindaklanjuti. Dengan begitu kan menindaklanjuti pada saat memang ada permasalahan yang muncul. Bisa diidentifikasi, bisa diassess gitu ya. Lalu kemudian bisa ditindaklanjuti, begitu bisa dipanggil penyedianya di dalam maupun di luar negeri, Ya. bisa di BAP lah seolah-olah gitu ya, ditanya. Lalu kemudian kalau memang perlu diberi sanksi, ya diberi sanksi. Tapi pada layanan yang memang bermasalah gitu. Untuk mereka yang tidak bermasalah ya nggak usah diminta harus mendaftar atau apa ya, silahkan Mhm. beroperasi seperti biasa aja gitu. Saya Mhm. rasa itu salah satu jalan tengah yang bisa diambil. Mhm, mhm. Dan Nah, dan tanpa menghilangkan prinsip bahwa negara pun harus hadir di dunia digital gitu mhm. ya. Nah, kalau Kak Enda sendiri melihat apakah PSE ini betul bisa mewujudkan kedaulatan digital Indonesia?
Wah, kedaulatan ini panjang ya, masa cuma Ya, pendaftaran tidak PSE cukup aja dengan PSE ya. tiba-tiba kedaulatan digital muncul. Mungkin Mhm, harus didefinisikan dulu kedaulatan itu apa gitu mhm, ya. mhm, Kalau bicara soal berdaulat sekarang, kalau misalnya nih Pak Jokowi selalu bilang gunakan produk dalam negeri ya, TKDN apa untuk berbagai apa bidang ya, misalnya mesin, produk-produk lain kita apa misalnya memproduksi sendiri demi ketahanan nasional kita. Kalau kita bicara dunia digital sekarang mhm, coba mhm. hampir mungkin 70-80% seluruh aplikasi yang kita gunakan ini nggak ada yang buatan Indonesia. Sosial media sudah pasti nggak ada buatan Indonesia. Dan Ya. saya pernah buat gitu ya, saya pernah buat Mhm, mhm. media sosial Indonesia. Aplikasi ini layanan video conference ada sih, cuman ya tidak bersaing gitu. Nah, tapi di sisi lain kalau di dunia digital ya bisa dipertanyakan juga apakah segala-segala harus buatan Indonesia gitu ya, buatan anak Mhm. bangsa nggak juga. Ya. Mungkin kita perlu fokus ke bidang-bidang yang memang buatan dalam negeri bisa bersaing. Misalnya e-commerce gitu ya. Siapa yang nggak tahu Tokopedia, Mhm. Bukalapak, misalnya yang buatan Indonesia dan itu bersaing secara terbuka dengan e-commerce dari luar. Dari Cina ada AliExpress, dari Singapura ada macam-macam. Begitu juga dengan misalnya layanan transportasi online ya. Siapa yang mau ada Grab dari luar, tapi ada juga Gojek dari Indonesia. Jadi untuk bidang-bidang tertentu saya rasa kita nggak kalah. Nah, tinggal masalahnya memang nggak mudah ya untuk membuat layanan yang digunakan oleh banyak orang itu gitu. Nah, itu yang eh, perlu secara sistematis kalau memang kita mau bicara kedaulatan ada strategi-strategi khusus yang perlu dilakukan gitu supaya kemudian nanti dan bisa cepat ya mungkin 5-10 tahun kita bisa Mhm. bilang bahwa cukup berdaulat gitu. Mhm. Memang digital, download dalam digital ini juga cukup rumit dan juga tadi perjalanannya cukup panjang ya Kak Enda ya. Oke, Kak Enda kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti usai jeda kita akan lanjutkan lagi. Jadi kalau misalnya PayPal CS ini diblokir, sebetulnya siapa sih yang paling dirugikan? Apakah pemerintah Indonesia ataukah perusahaan PayPal-nya itu sendiri diblokir di Indonesia ini seperti apa nih nasibnya? Atau mereka sebetulnya baik-baik saja ketika sudah diblokir oleh Kominfo? Nanti kita akan bahas ya Kak Enda. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami dalam Bincang hari ini.